Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Arifah Nur Anggraini dengan NIM 0203222270. Lalu selanjutnya ada Andini Mulyamin dengan NIM 0203222276. Lalu berikutnya ada Asa Luhur Pekerti dengan NIM 0203222271. Dan yang terakhir ada Dede Nur Muhammad dengan NIM 0203222274. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Selanjutnya adalah konsep negara hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah free state itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Dalam riset, menurutnya adalah ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam ikatan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki. Dari pandangan tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara bersumber pada hukum dan sebaliknya, untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, suatu negara harus berdasarkan kekuasaan. Demikian, sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum adalah negara yang mendasarkan berbagai kebijakan dan tindakannya harus berdasarkan hukum tanpa ada pembatasan berdasarkan golongan, kedudukan, agama, ras maupun suku bangsa tertentu. Apa itu hukum? Menurut Sudikno Mertukusumo, hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, di mana saja, dan dalam wilayah negara tertentu, tanpa membeda-bedakan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dan bergaul dengan orang yang ada di sekitarnya. Manusia yang satu atau individu yang satu dengan individu yang lainnya, jika bergaul dan berkelompok akan membentuk komunitas masyarakat. Nah, dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan interaksi atau kontak. Akibat adanya kontak atau interaksi tersebut dapat menimbulkan konflik. Nah, untuk itu, dalam proses interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu semacam norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan tersebut. Nah, kaidah-kaidah itulah yang menentukan hal yang boleh dilaksanakan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Kaidah hukum ditunjukkan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat lebih tertib, agar jangan jatuh korban kejahatan, serta agar tidak terjadi kejahatan. Nah, menurut Surjono Sukanto, ciri-ciri kaidah hukum pada umumnya adalah yang pertama, kaidah hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan orang-orang maupun kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, suatu kaidah hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahirlah.
Yang ketiga, kaidah hukum pada umumnya mengandung sanksi hukum yang teratur, rapi, pasti, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksanaan hukum. Sementara itu, dalam pandangan masyarakat biasa, hukum dikonstruksikan sebagai suatu kehidupan bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil. Jadi, nilai-nilai keadilan dalam hukum yang dipandang sebagai norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum dalam suatu undang-undang. Berdasarkan berbagai uraian yang sudah tadi saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah yang pertama, hukum dalam arti ketentuan penguasa. Hukum diartikan sebagai perangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, misalnya undang-undang. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Hukum dideskripsikan dalam wujud petugas yang berseragam yang bertugas menegakkan hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Hukum digambarkan sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Misalnya, ada seorang, misalkan si A nih, digambarkan seorang si A sewa kamar dari si B. Nah, dengan kewajiban setiap bulannya si A membayar uang sewa si B. Nah, maka secara teratur setiap bulan si A membayar sewa ke kamar yang mempunyai kamar si B. Nah, yang keempat, hukum dalam arti sistem kaidah. Hukum digambarkan sebagai perilaku masyarakat yang menuruti norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Apabila tidak mentaatinya, maka dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi hak asasi manusia ini dibagi menjadi 6, yaitu mencakup hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi mencakup hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, terus hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kemudian yang kedua, ada hak asasi politik. Nah, hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum ini mencakup hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Kemudian hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Kemudian yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini mencakup hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontra, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang kelima, hak asasi peradilan. Hak ini mencakup hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Kemudian yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak ini mencakup hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kesimpulan dari materi ini adalah, sebagai suatu negara hukum,
maka sudah selayaknya Indonesia menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, kenyataan yang terjadi adalah banyak terjadi diskriminasi dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peranan yang penting dalam menumbuhkan kesadaran berhukum dan bermasyarakat.